Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifah Khoifin Amalina selaku moderator dari kelompok 4 yang akan membahas materi mengenai sintesis metil ester sulfonat. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Ahmadiyah Melita Imanda Putri dengan NIM 101-22013, Atifah Khoifin Amalina dengan NIM 101-22026, Cantika Mareta Aulia Putri dengan NIM 101-22037, Destin Reira Fitri Maharani dengan NIM 101-22048, dan Devita Aulia dengan NIM 101-22050. Selanjutnya, untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Devita Aulia. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Pada bahan pembersih atau deterjen, masih banyak terdapat surfaktan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Surfaktan ini digunakan sebagai bahan aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan permukaan zat cair. Akumulasi surfaktan dalam sistem perairan ini dapat memicu terbentuknya senyawa antara klorobenzena yang bersifat racun bagi organisme perairan. Pencemaran tersebut disebabkan oleh kandungan deterjen komersial yang umumnya menggunakan surfaktan yang berasal dari bahan minyak bumi tidak terbarukan dan beracun. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan minyak nabati sebagai bahan baku pembuatan surfaktan karena bersifat biodegradable sehingga tidak mencemari lingkungan. Salah satu jenis surfaktan yang dapat disintesis dari minyak berbahan alami adalah metil ester sulfonat. Bahan baku pembuatan surfaktan metil ester sulfonat yang banyak dikembangkan di Indonesia saat ini adalah metil ester minyak sawit, baik minyak sawit mentah maupun minyak inti sawit. Next. Lalu selanjutnya adalah sifat fisika dan kimia metil ester sulfonat. Yang pertama adalah rumus kimia. Di sini rumus kimianya adalah CnH2n plus 1 COOCH3SO3Na. Lalu selanjutnya adalah kepadatan. Ini adalah 0,92 gram per centimeter kubik. Lalu selanjutnya adalah viskositas. Itu adalah 1,38 cp. Lalu pH adalah 7,84. Kemudian sifat deterjensi yang baik, terutama pada udara dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Dengan tingkat kesadahan yang tinggi atau hard water dan tidak mengandung fosfat. Kemudian tingkat deterjensi terbaik dari ester asam lemak C14, C16, dan C18. Lalu bersifat mudah didegradasi atau daya terurai secara hayati baik. Lalu kelebihan molar SO3 sebesar 15 hingga 30% dan suhu tertinggi adalah 900 derajat Celcius. Diterapkan di industri untuk memperoleh laju reaksi dan hasil yang baik. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama adalah esterifikasi. Reaksi esterifikasi ini merupakan proses kimia di mana asam karboksilat bereaksi dengan alkohol untuk membentuk senyawa ester dan juga air. Dalam reaksi ini, gugus hidroksil atau OH dari asam karboksilat ini bergabung dengan gugus hidroksil dari alkohol, menghasilkan air. Selain itu, gugus asli COOH dari asam karboksilat ini bergabung dengan gugus alkil dari alkohol, membentuk ikatan ester. Reaksi ini biasanya memerlukan katalis asam, seperti asam sulfat atau asam klorida, dan seringkali dilakukan dalam kondisi panas untuk meningkatkan laju reaksi. Ester yang dihasilkan ini memiliki berbagai aplikasi, termasuk dalam industri makanan, farmasi, dan juga kosmetik. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah transesterifikasi, merupakan reaksi antara lemak atau minyak nabati dengan alkohol membentuk ester dan gliserol. Karena reaksi ini merupakan reaksi reversibel, maka diperlukan alkohol berlebih untuk menggeser kesetimbangan ke arah produk. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi yang berjalan lambat, sehingga diperlukan katalis untuk mempercepat reaksinya. Reaksi transesterifikasi melibatkan katalis asam atau katalis basa. Katalis asam dapat mengkatalis reaksi dengan jalan mendonorkan elektron ke grup alkoksi, sedangkan katalis basa dapat berfungsi sebagai katalis dalam reaksi dengan cara menarik elektron dari alkohol.
Yang ketiga ada sulfonasi. Reaksi sulfonasi merupakan reaksi kimia yang mengubah senyawa organik seperti alkana, olefin, alkohol, dan aromatik menjadi senyawa organik sulfonat. Dalam proses sulfonasi, gugus asam sulfonat SO2OH atau gugus sulfonil halida RSO2X, di mana X adalah halogen, diterikat ke atom karbon dalam senyawa organik. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan katalis seperti asam sulfat pekat, oleum, atau lain-lain yang mengandung sulfur trioksida SO3. Reaksi sulfonasi ini biasanya melibatkan perlakuan senyawa organik dengan asam sulfat pekat H2SO4 dan asam sulfonat. Sulfonasi yang dihasilkan reaksi ini sering digunakan dalam industri untuk mensintesis senyawa yang penting seperti deterjen dan obat-obatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Atikoh. Metode sintesis. 1. Sintesis metil ester asam lemak pada proses pembuatan metil ester dapat dilakukan melalui reaksi esterifikasi atau transesterifikasi. Proses transesterifikasi memerlukan bahan baku dengan kemurnian tinggi, yaitu kadar air dan asam lemak bebas masing-masing maksimal 1,9% dan 2%. Adanya air dalam bahan baku dapat menyebabkan terjadinya proses hidrolisis trigliserida menjadi asam-asam lemak bebas, sedangkan adanya lemak bebas akan mengurangi keefektifan katalis basa dalam reaksi transesterifikasi. Yang kedua, metode sintesis surfaktan metil ester sulfonat. Sintesis surfaktan metil ester sulfonat dilakukan melalui reaksi sulfonasi antara metil ester dan NaHSO3 pada suhu 100 derajat Celcius selama 4,5 jam dengan variasi perbandingan mol 1:1,2, 1:1,3, 1:1,4, dan 1:1,5. Pisahkan MESA dan NaHSO3 yang tidak bereaksi. Disentrifugasi kecepatan 1500 rpm selama 15 menit. Kemurnian surfaktan menggunakan metanol 40% V/V dan H2O2 1% V/V dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius 1,5 jam. Netralisasi surfaktan MES menggunakan NaOH 20% dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius selama 30 menit. Yang ketiga, karakterisasi metil ester asam lemak dikarakterisasi menggunakan instrumen Fourier Transform Infrared atau FTIR untuk menganalisis gugus fungsi yang terbentuk. Analisis nilai tegangan permukaan menggunakan metode pipa kapiler dan liquid chromatography, mass spectroscopy atau LC-MS untuk menganalisis fragmen senyawa surfaktan. Baik, selanjutnya adalah bahan pembuatan pada metil ester sulfonat, yaitu terdapat minyak sawit, metanol, H2SO4, NaOH, NaHSO3. Kemudian prosedur pembuatan. Di sini adalah proses esterifikasi. Proses ini dilakukan dengan mereaksikan minyak sawit dengan metanol dan katalis H2SO4. Perbandingan mol metanol terhadap massa minyak adalah 6:1 dan konsentrasi katalis 1% dari minyak sawit. Proses esterifikasi dilangsungkan pada temperatur 65 derajat Celcius selama 45 menit. Minyak hasil reaksi kemudian dicuci dengan air pada temperatur 60 derajat Celcius sampai air sisa cucian netral. Selanjutnya, sisa air dalam produk diuapkan dengan pemanasan pada 120 derajat Celcius selama 15 menit. Produk kemudian dianalisa untuk menentukan kadar asam lemak bebas dalam minyak. Hasil
dari esterifikasi dilanjutkan dengan proses transesterifikasi. Yang kedua adalah proses transesterifikasi. Proses ini dilakukan dengan mereaksikan metanol dengan produk hasil esterifikasi. Perbandingan mol metanol terhadap minyak adalah 6:1 dengan penambahan katalis NaOH sebanyak 1% dari minyak sawit. Reaksi transesterifikasi dilakukan dengan temperatur 65 derajat Celcius selama 1 jam. Hasil reaksi ini dipisahkan di corong pisah untuk pemurnian metil ester. Setelah metil ester dipisahkan, dilakukan pencucian dengan air 60 derajat Celcius sampai air cucian netral. Metil ester hasil reaksi transesterifikasi selanjutnya dianalisis untuk menentukan kadar air, bilangan asam, dan kadar ester. Yang ketiga adalah sulfonasi dan pengendapan. Proses sulfonasi dilangsungkan selama 5 jam pada temperatur 80, 90, dan 100 derajat Celcius dengan nisbah mol metil ester terhadap NaHSO3 sebesar 1:1,2, 1:1,3, 1:1,4, 1:1,5, dan 1:1,6. Setelah waktu reaksi tercapai, maka reaksi dihentikan dan campuran hasil reaksi diendapkan selama 24 jam. Yang keempat adalah pemurnian dan penguapan metanol. Dilakukan dengan menambahkan metanol sebanyak 30% V/V dengan pemanasan pada temperatur 50 derajat Celcius selama 1,5 jam. Setelah reaksi selesai, temperatur larutan dinaikkan hingga mencapai 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius selama 10 menit untuk menguapkan metanol dari larutan. Metanol yang menguap kemudian dikondensasi dan ditampung dalam Erlenmeyer. Yang kelima adalah penetralan metil ester sulfonat. Proses selanjutnya adalah penetralan metil ester sulfonat dengan menggunakan NaOH sehingga pH metil ester sulfonat mencapai 6-8. Metil ester sulfonat netral dipanaskan hingga mencapai temperatur 55 derajat Celcius sambil diaduk selama 30 menit. Setelah proses pengadukan dan pemanasan selesai, metil ester sulfonat dipindahkan ke dalam wadah yang terbuat dari kaca dan ditutup. Selanjutnya, metil ester sulfonat yang dihasilkan dianalisis untuk menentukan karakteristiknya melalui bilangan asam, densitas, dan nilai absorbansi. Berikut merupakan proses dari esterifikasi metil ester sulfonat, dilanjutkan dengan reaksi sulfonasi, kemudian metanolisis, dan yang terakhir adalah reaksi netralisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembahasannya yaitu merupakan munculnya pita-pita penting tersebut semakin memperkuat keberadaan senyawa ester trigliserida dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Berdasarkan perhitungan konversi massa yang optimum pada perbandingan mol 1:6, hasil spektrum menunjukkan terdapat gugus C 0 pada bilangan gelombang 1741,92 cm. Kemudian pita dengan intensitas tajam pada bilangan gelombang 1169,06 cm menunjukkan adanya gugus CO. Adanya gugus metilmin CH3 ditunjukkan pada bilangan gelombang 1360,79 cm dengan intensitas yang tajam. Pita dengan intensitas tajam pada bilangan gelombang 2852,96 dan 2922,37 cm menunjukkan adanya CH alkana. Kemudian karakterisasi surfaktan mesh dilakukan dengan analisis cluster menggunakan instrumen FTIR di Laboratorium Uji Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia. Gambar 4 merupakan hasil uji surfaktan FTIR mesh pada setiap perbandingan mol metil ester dan
NaHSO3. Berdasarkan hasil uji FTIR yang telah dilakukan, terlihat bahwa senyawa MinOH terbentuk pada perbandingan mol metil ester dan NaHSO3 1:1,5. Hal ini menunjukkan bahwa pada perbandingan mol 1:1,5 terjadi reaksi antara metil ester dengan NaHSO3 baik, sehingga dapat menyebabkan terbentuknya gugus MinOH yang meningkatkan sifat kelarutan surfaktan dalam air. Berdasarkan gambar 4, gugus sulfonat ditunjukkan pada bilangan gelombang sekitar 1360,87 hingga 1014,98 cm-1 dan gugus SO pada bilangan gelombang 117,36 cm-1. Pita serapan menyerupai gugus SO berada pada bilangan gelombang antara 721,77 sampai 847,79 cm-1. Next. Selain itu, dilakukan uji tegangan permukaan masing-masing surfaktan mesh untuk mengetahui surfaktan mesh terbaik yang dapat digunakan sebagai bahan aktif deterjen cair. Berdasarkan data tegangan permukaan yang diperoleh dari hasil pengujian sampel menunjukkan bahwa tegangan permukaan terbaik dari variasi perbandingan mol yang dilakukan adalah pada saat perbandingan mol metil ester dan NaHSO31 banding 1,2 dan 38,97 din atau cm. Hal ini sesuai dengan menurut salah satu ciri mesh adalah mempunyai nilai tegangan permukaan sekitar 39 sampai 40. Next. Berikutnya adalah kesimpulan. Metil ester sulfonat dapat diproduksi dengan reaksi sulfonasi metil ester dari minyak sawit dengan agen sulfonasi NaHSO3. Tahapan-tahapan pembuatannya meliputi esterifikasi dan transesterifikasi, sulfonasi, pengendapan, pemurnian, penguapan, metanol, dan penetralan. Gugus fungsi yang diperoleh saat FTIR adalah gugus CO dan SO. Terbentuknya senyawa OH pada perbandingan mol metil ester yang menunjukkan reaksi antara metil ester dan NaHSO3, sehingga meningkatkan sifat kelarutan surfaktan dalam air. Diperoleh tegangan permukaan MES yang paling baik adalah NaHSO3 1:1,2 dengan 38,97 Dain per cm. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri dari MES, yaitu mempunyai nilai tegangan permukaan sekitar 39 sampai 40,2 mN per m Dain per cm. Baik, itu tadi adalah hasil pemaparan presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai sintesis metil ester sulfonat. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.